Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1072, apa yang kamu tertawakan? Bagaimanapun, adegan ini dibawakan olehnya dan Jenny He. Jika dia tidak memerankannya dengan baik, maka adegan ini mungkin harus diulang. Jenny He adalah artis besar, jika karena masalah kecil ini harus mengulangi lagi, mungkin dirinya akan dimarahi oleh orang lain. Jadi Angelin Wang mengikuti naskah, menyajikan semangkuk mie dan menyerahkan sepasang sumpit. Dia tidak mengatakan apa-apa dan tidak memiliki percakapan apapun. Setelah mie diletakkan di meja, selebihnya adalah rekaman close-up Jenny He. Mengambil mie dengan sumpit dan memasukkannya ke dalam mulutnya, wajah Jenny He terdapat sedikit perubahan. Setelah itu, dia mulai mengatur suasana hatinya, dan perlahan, kamera mulai mendekat lagi. Fokusnya hanya pada sepasang matanya. Setelah melewati puluhan detik, sutradara berkata dengan tak berdaya, "Cut." Setelah memberi perintah tersebut, semua orang mulai pasrah. Jenny He juga meletakkan kembali sumpitnya. Adegan ini dikatakan gagal, karena Jenny He tidak menangis. Kunci dari adegan ini adalah menangis, yang akan mengambil perekaman dekat pada ekspresi Jenny He. Namun pada akhirnya, Jenny He tidak menangis, kondisi menjadi sedikit canggung. Sebenarnya banyak orang memiliki pendapat yang sama di dalam hati mereka. Akting artis muda masih belum bisa diandalkan. Hanya terlihat bagus dari luar saja, dan dibantu oleh tuan kaya raya, nyatanya mereka tidaklah cakap. Bukankah sangat malu bagi artis cakap yang tidak bisa menangis dalam beberapa menit? Meski tidak ada yang menyalahkan Jenny He, namun wajah Jenny He juga sedikit murung dan merasa malu. Kemampuan aktingnya selalu diperdebatkan selama ini. Dia juga sering mendapatkan sindiran dari beberapa artis senior di acara TV show. Hal ini membuat Jenny He merasa sangat sensitif. Semakin tidak ada komentar dari sutradara, Jenny He semakin merasa semua orang di sini juga sedang menertawakannya. Jenny He mengertakkan gigi dan berkata, "Ulangi lagi." Setelah berbicara, adegan dimulai kembali. Bagi pemula seperti Angelin Wang secara alami tidak berani mengeluh. Dia tidak memiliki banyak peran, jadi mengulangi beberapa kali juga tidak masalah baginya. Dia menyajikan semangkuk mie lagi di hadapan Jenny He. Jenny He menunduk. Setelah mengatur perasaannya selama beberapa saat, dia mengangkat sedikit mie-nya, menggigitnya sedikit, mengernyit, tetapi setelah puluhan detik berlalu, air matanya tetap tidak turun, bahkan matanya pun tidak merah. Cut. Sutradara merasa tak berdaya. Jika pemerannya adalah artis biasa mungkin sudah dimarahi, tetapi Jenny He belakangan ini sangat populer, bisa membawa keunggulan bagi film ini, jadi sutradara secara alami juga tidak berani terlalu marah padanya. Hanya saja dengan senyuman kaku, dia berkata kepada Jenny He, "Jenny, tidak apa-apa, ayo kita coba lagi, jika memang tidak bisa, cukup gunakan obat tetes mata." Wajah Jenny He menjadi suram. Obat tetes mata adalah hal yang paling memalukan bagi para artis, terlebih dia adalah artis terampil. Artis biasa saja bisa menangis kapan saja, namun dirinya malah membutuhkan obat tetes disebarluaskan. "Tidak perlu, semua karena kamu, apa yang kamu tertawakan?" Jenny He menunjuk ke arah Angelin Wang dan mengutuknya. Angelin Wang tercengang, apakah dia tertawa? Sejak kapan dia tertawa? Angelin Wang berakting sesuai dengan naskah. Dia bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Setelah menghidangkan mie-nya, dia langsung berbalik dan merapikan peralatan dapur. Dengan kata lain, setelah Angelin Wang meletakkan mie-nya, dia langsung berbalik. Tidak ada persimpangan sama sekali dengan Jenny He. Bagaimana mungkin dirinya tertawa? Selain itu, melihat Jenny He sedang berakting, Angelin Wang juga tidak bisa tertawa. Memangnya ada apa yang konyol? Akting Jenny He memang tidak begitu bagus, tetapi Angelin Wang juga bukanlah artis yang hebat.
dirinya mungkin akan mengaguminya dan tidak mungkin akan menertawakannya. Jenny He jelas-jelas sengaja mencari alasan untuk menjadikan Angelin Wang sebagai sasaran empuknya, kemudian menggunakan kesempatan ini untuk memarahinya, sekaligus bisa memuaskan diri. Wajah Angelin Wang sangat malu. Aku tidak tertawa. Jenny He dengan tidak mudah menemukan alasannya, tentu saja tidak mungkin melepaskannya dengan mudah, dia mendengus dan memarahinya. Omong kosong. Kamu menertawakanku? Apakah kamu seorang selebgram biasa juga berani menertawakanku? Apakah kamu tahu perkataan siapa yang didengar dari seluruh kru film ini? Angelin Wang menjadi gugup, meskipun dia bukan gadis polos lagi, tetapi dimarahi seperti ini juga sangat melukai perasaannya. Aku benar-benar tidak tertawa, lagi pula, bukankah seluruh kru film harus mendengarkan perkataan sutradara? Jenny He memelototi, berani melawan. Benar-benar kurang ajar ya. Setelah berbicara, Jenny He menamparnya. Piak. Bekas tamparan berbentuk 5 jari tangan tercetak di wajah Angelin Wang. Semua orang menahan napas, dan seluruh kru film terdiam. Melihat adegan ini, semua orang sudah terbiasa, jadi mereka juga tidak menunjukkan ekspresi terkejut. Hal semacam ini sering sekali muncul di kru film. Kakak besar dalam kru film semuanya merupakan tokoh yang berperan penting, jadi adegan menghajar pemeran lainnya juga merupakan hal yang lumrah. Bahkan banyak artis besar berlagak lebih hebat daripada sutradara, insiden menamparkan pemeran lainnya juga pernah terjadi sebelumnya. Meskipun Jenny He ini bukanlah artis besar, tetapi popularitasnya lebih tinggi daripada Angelin Wang, menamparnya dan memberi pelajaran padanya juga merupakan hal yang normal. Setelah ditampar, Angelin Wang hanya menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara. Melihat ekspresi ketakutannya, Jenny He menunjukkan ekspresi puas di wajahnya, kemudian berkata dengan intonasi tidak senang. Sutradara, suasana hati aku sedang tidak baik hari ini, mari kita lewatkan dulu adegan ini, syuting bagian terakhir dulu. Sutradara juga tak berdaya, karena saat ini Jenny He adalah artis besar, meski sutradara tidak perlu takut dengannya, tetapi bagaimanapun, dia adalah pemeran inti, di belakangnya masih ada bos besar yang mendukungnya, pada akhirnya sutradara juga menahan semua amarahnya karena uang. Baiklah, sesuai dengan perkataan Jenny, mari syuting bagian belakang dulu. Setelah berbicara, sutradara menghampiri Angelin Wang dan menghiburnya sebentar. Dia sering melihat adegan semacam ini, banyak artis digertak dan tidak bisa melakukan apapun, hanya bisa menunggu dirinya sudah populer baru bisa menggertak orang lain. Merekam adegan lain sama dengan tidak ada peran Angelin Wang lagi pada hari ini. Angelin Wang pulang dengan suram. Setelah beberapa saat, Thomas Kin mengirim sebuah pesan WeChat kepada Angelin Wang. Bagaimana hari ini? Apakah berjalan dengan baik? Angelin Wang membalas sebuah stiker sedih padanya. Thomas Kin bingung dan langsung melakukan panggilan video. Setelah panggilan video terhubung, tidak peduli bagaimana Angelin Wang menutupinya, Thomas Kin masih melihat dengan jelas bekas tamparan di wajahnya. Dia mengerutkan kening, dan ekspresinya berubah. Angelin, apa yang terjadi? Siapa yang menamparmu? Angelin Wang merasa dirinya sudah tidak bisa menyembunyikannya. Dengan air mata berlinang di matanya, dia menceritakan seluruh kejadian hari ini padanya. Wajah Thomas Kin menjadi suram sesaat setelah mendengarkannya. Jenny He, kan? Aku sudah tahu, aku akan menemanimu pergi besok. Melihat ekspresi marah Thomas Kin, Angelin Wang sedikit gugup. Kak Thomas, jangan tergesa-gesa, Jenny He tidak mudah untuk diprovokasi, jika memang banyak kendala, aku bisa menyerah memerankan peran ini. Thomas Kin berkata, tidak apa-apa, jangan khawatir, ini adalah kesempatanmu, jadi memang punya kamu. Setelah menutup telepon, Thomas Kin ingin menghubungi Stefan Ma, tetapi Fatima ini sepanjang tahun berada di Hong Kong, tidak mungkin merepotkannya untuk datang ke sini demi masalah kecil ini. Saat dia berpikir untuk mencari orang lain,
Katie mengirim pesan WeChat menanyakan kabar pada Thomaskin. Thomaskin cukup terkejut. Ya, Katie adalah ratu perfilman, kru film adalah dunianya merupakan orang yang tepat. Thomaskin meneleponnya langsung, dan keduanya berbicara sebentar. Keesokan paginya, Thomaskin menjemput Angelin Wang. Meskipun jejak telapak tangan di wajahnya telah menghilang, Angelin Wang masih mengenakan masker wajah karena takut Thomaskin melihatnya. Kak Thomas, bagaimana kalau aku tidak pergi hari ini? Ada cibiran di wajah Thomaskin. Jangan khawatir, kamu harus pergi, biarkan sutradara menambahkan adegan lain kepadamu hari ini. Angelin Wang tercengang. Adegan lain? Menambah adegan apa? Thomaskin berkata, menambah beberapa adegan pukul. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.